Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dalam metode penelitian kuantitatif ini kita akan membahas mengenai eksistensi penelitian dalam ilmu pengetahuan. Jadi, sebelum Anda semua memulai untuk melakukan penelitian, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, ada baiknya kita memahami eksistensi penelitian dalam ilmu pengetahuan itu seperti apa. Jadi, penelitian atau riset dan ilmu pengetahuan itu bagaikan dua sisi dari satu mata uang, di mana penelitian dan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Jadi, penelitian ilmiah itu digunakan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan. Sebaliknya juga demikian, ilmu pengetahuan juga tidak akan berkembang apabila meninggalkan tradisi dari penelitian ilmiah. Jadi, posisi simbiosis mutualisme gitu ya, atau simbios mutualistis ini memberi konsekuensi bahwa penelitian dan ilmu pengetahuan itu berada dalam satu sistem ilmiah, dan keduanya sama-sama membesarkan sistem tersebut sampai pada tingkat yang tidak terbatas. Nah, penelitian sebagai sistem ilmu pengetahuan itu juga memainkan peranan yang cukup penting dalam bangunan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi ini berarti bahwa penelitian telah tampil ya, telah muncul sebagai atau memiliki posisi yang paling urgent dalam ilmu pengetahuan untuk melindunginya dari kepunahan. Misalnya saja, penelitian memiliki kemampuan untuk mengupgrade ilmu pengetahuan yang membuat pengetahuan itu menjadi lebih up to date dan canggih dalam aplikasi, serta setiap saat bisa dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal data, pengetahuan baru, dan perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan untuk mengupgrade suatu pengetahuan. Nah, di lain pihak juga penelitian belum dapat bergeser untuk memulai suatu proses ilmiah baru sebelum mendapat masukan dari ilmu pengetahuan. Makanya kenapa kalian ketika ingin memulai suatu penelitian itu harus menemukan pengetahuan-pengetahuan dahulu atau pengetahuan sebelumnya untuk melengkapi pengetahuan yang ingin kalian kembangkan. Riset ini kan adalah pengetahuan yang dikembangkan oleh mahasiswa. Makanya kenapa dia menjadi salah satu kekayaan yang intelektual. Nah, ini artinya atau ini menandakan titik awal dari proses penelitian itu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi kita bergerak membentuk lingkaran atau galaksi pengetahuan dan kembali ke titik awal semula, yaitu ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi perlu kita sadari bersama bahwasannya proses penelitian dan ilmu pengetahuan itu tidak sesederhana apa yang kita ceritakan. Karena mengapa? Kita harus melalui tahapan berpikir ilmiah. Nah, tahapan berpikir ilmiah ini yang perlu Anda semua garis bawahi, di mana seorang peneliti itu harus bisa memulai untuk berpikir secara deduktif, secara umum dulu ya, sebelum kita memetakan apakah kita akan melakukan penelitian kuantitatif atau kualitatif. Tapi secara umum, seorang peneliti harus memulai dengan berpikir secara deduktif, di mana di sini peneliti mencoba untuk berteori terhadap fakta atau fenomena-fenomena yang sedang berlangsung di dalam konteks kehidupan, di dalam kehidupan sosial. Ya, bisa melalui interpretasi dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh para filsuf atau ilmuwan, melalui hukum dan teori-teori keilmuan lainnya. Oleh karena itu, tahap ini juga dinamakan tahap berteori. Nah, dalam hal ini kalian harus bisa menguasai apa yang disebut dengan grand theory, middle theory, hingga teori-teori yang sifatnya mikro untuk bisa melengkapi argumentasi kalian dalam menjawab suatu fenomena. Jadi hubungan di antara interpretasi dalil, ya, hukum dan teori-teori keilmuan itu saling berkesinambungan, saling berkolerasi, saling memiliki hubungan, saling berkontribusi dalam memberikan argumentasi yang menjawab kebutuhan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, dari proses penelitian itu sendiri. Umpamanya nih, seseorang melihat pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima sebagai suatu gejala masalah pengangguran, maka dia akan menelusuri berbagai literatur yang ada, terutama teori sosial dan ekonomi, karena ini memiliki keterhubungan atas gejala sosial ini tadi. Bertambahnya jumlah pedagang kaki lima dan tingginya angka pengangguran, berarti ini kan berhubungan dengan aspek sosial dan ekonomi. Nah, kemudian baru kita mulai menjelaskan atau berteori mengenai fenomena pedagang kaki lima ini. Nah,
Jawaban teoritis terhadap gejala kaki lima ini merupakan jawaban-jawaban deduktif terhadap persoalan yang sedang dihadapi, dan jawaban deduktif itu kemudian kalau kita bawa ke dalam logika keilmuan, ini merupakan suatu hal yang dapat diterima sebagai suatu jawaban ilmiah yang belum sempurna. Jadi karena belum sempurna inilah akhirnya peneliti diarahkan oleh produk berpikir deduktif itu tadi untuk memberi jawaban logis terhadap apa yang sedang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini tadi, pedagang kaki lima dan gejala pengangguran. Akhirnya, produk berpikir secara ilmiah atau deduktif tadi membawa kita pada jawaban sementara terhadap apa yang dipertanyakan dalam penelitian, dan kita akan memusatkan atau fokus terhadap argumentasi sementara kita tadi. Nah, jawaban tersebutlah yang kita sebut dengan hipotesis. Jadi argumen sementara, dugaan sementara yang kita punya tadi setelah kita melihat gejala tadi ya, munculnya banyak pedagang kaki lima karena gejala masalah pengangguran dan lain-lain, itu kan adalah dugaan, dan beberapa faktor-faktor lainnya yang menyebabkan itu terjadi ini kan adalah dugaan atau yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, sampai pada pembentukan hipotesis inilah peneliti telah berada pada tahap kedua dari rangkaian proses ilmiah. Baik, selanjutnya coba Anda perhatikan bagan atau gambar yang ada pada slide selanjutnya ini. Ini adalah proses ilmiah dari suatu penelitian, di mana setiap peneliti itu, kalau kita melihat proses ini, alurnya ini, itu memang sangat diwajibkan untuk memulai dari berpikir yang deduktif, dan kemudian barulah kita bisa membentuk kesimpulan-kesimpulan yang induktif atau kesimpulan yang khusus. Jadi dalam proses ini kita bisa melihat tidak ada kegiatan yang setengah-tengah. Yang setengah-setengah artinya tidak deduktif saja, tidak induktif saja, tetapi keduanya inilah yang diinginkan dalam setiap proses ilmiah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada penelitian dan pencarian kebenaran. Jadi kita sepakat ya bahwasannya ketika kita meneliti, ketika kita menyelidiki sesuatu hal, itu artinya kita sedang berusaha untuk mencari kebenaran atau pengetahuan. Jadi istilah penelitian itu banyak digunakan dalam istilah keilmuan. Mungkin dalam istilah yang lebih umum kita mengenal penyelidikan, atau mungkin di kalangan-kalangan polisi, intelijen, itu mungkin biasa menggunakan istilah penyelidikannya. Tapi karena kita kalangan intelektual, akademisi, kita menggunakan istilah penelitian. Nah, dari kata penelitian ini orang mulai mereka-reka tentang adanya hal yang masih gelap, masih menjadi tanda tanya, belum jelas, dan oleh karenanya diperlukan pengungkapan untuk menjelaskan semua ketidakjelasan tadi. Nah, jadi eksistensi penelitian itu sebenarnya hanyalah alat atau perangkat metodologi yang kita gunakan untuk pembuktian segala macam dorongan keingintahuan atau rasa penasaran. Simpelnya kita sebut begitu ya, karena sebenarnya dapat dipastikan bahwasannya semua orang itu pasti pernah melakukan penelitian. Sebagai contoh misalnya, dulu itu ada isu katanya pembangunan jembatan Surabaya Madura itu dibangun dengan beberapa dugaan. Waktu itu kalau tidak salah saya ada isu penculikan anak untuk dijadikan tumbal pembangunan jembatan tersebut. Artinya apa? Banyak anak-anak yang hilang pada saat itu. Nah, banyak ibu-ibu yang bertanya, benarkah isu tersebut? Betul nggak ini isunya gitu. Nah, untuk menghindari resiko tersebut, mereka terpaksa meningkatkan perhatiannya terhadap anak-anak mereka. Tapi ini kan adalah isu dan dugaan. Nah, kemudian pada kasus lain, misalnya seorang gadis atau seorang anak perempuan yang menyenangi atau suka dengan seorang laki-laki, dia juga akan bertanya-tanya apakah laki-laki tersebut juga menyukai dirinya, atau mungkin pemuda tersebut juga telah memiliki pacar. Nah, bahkan dia juga perlu lebih dulu mengungkapkan isi hati kepada pujaannya itu. Nah, begitu pula yang dihadapi oleh seorang sarjana ekonomi misalnya. Ketika ia selalu gagal memulai usaha bisnisnya. Setiap kali mulai usaha selalu ada aja hambatannya kan. Begitu pula modal yang ada selalu juga habis. Akhirnya dia berkali-kali memindahkan usahanya dari satu tempat ke tempat lain. Dari suatu usaha ke usaha lain, dan kemudian dia bertanya-tanya juga, mungkinkah
ia punya bakat berwira swasta, atau secara magis ia dihalang-halangi oleh kekuatan tertentu gitu kan dalam hal menjalankan usahanya. Nah, ini kan semuanya adalah dugaan yang muncul oleh setiap orang. Nah, untuk memperjelas dugaannya tadi, maka setiap orang itu akan melakukan penyelidikan atau penelitian. Nah, jadi semua masalah yang tadi ya, kekhawatiran ibu-ibu, terus seorang perempuan yang menyukai laki-laki tadi, terus kemudian persoalan yang dihadapi oleh sarjana ekonomi tadi, itu semua mendorong rasa ingin tahu kita untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dihadapi. Ada dorongan ingin tahu gitu kan, dan membentuk perilaku yang berbeda satu dengan yang lain dalam membuktikan atau menjawab rasa ingin tahu tadi. Nah, dari penjelasan yang tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ternyata setiap orang itu sebelum mengandalkan metodologi penelitian ya sebagai alternatif dari mencari jawaban keingintahuan kita terhadap suatu hal yang belum jelas tadi, kita pasti akan cenderung lebih dahulu menempuh cara-cara lain yang non-ilmiah misalnya saja, karena sifatnya lebih praktis dan lebih cepat dalam menghasilkan jawaban, atau cara ini kita sebut dengan pendekatan unscientific. Nah, kemudian ketika kita merasa belum puas, atau ketika dalam isu yang lain, dalam fenomena yang lain yang mungkin membutuhkan cara yang jauh lebih sistematis dan terstruktur, atau maka mungkin kita akan memperhatikan kebenaran ilmiah, dan juga mungkin akan mempertimbangkan cara-cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu tadi. Nah, ini kalau dalam suatu fenomena yang sifatnya lebih luas tadi mungkin gitu ya. Nah, mungkin dalam hal ini baru kita membutuhkan yang namanya metode penelitian. Walaupun demikian, baik untuk mendapatkan kebenaran, hasil akhir dari menjawab dorongan keingintahuan kita, baik itu melalui unscientific ya maupun melalui cara scientific research, keduanya dapat disebut dengan penelitian. Akan tetapi cara yang pertama hanya disebut dengan penelitian, sedangkan yang kedua disebut dengan penelitian ilmiah. Oke. Nah, sekarang coba kita singgung sedikit mengenai pendekatan unscientific atau penelitian yang non-ilmiah, dan pendekatan scientific research atau penelitian yang ilmiah. Yang pertama itu ada pendekatan unscientific. Jadi dalam sejarah manusia kita tahu untuk menjawab dorongan keingintahuan dan mencari kebenaran itu pasti bermula dari pendekatan ini, karena yang namanya peneliti, yang namanya manusia, sebelum dia melakukan penelitian atau mencari tahu kebenaran dari suatu hal yang membuat ia penasaran, dia pasti akan menduga-duga terlebih dahulu. Nah, berarti sebelum menggunakan pendekatan scientific research, pendekatan unscientific ini sudah digunakan terlebih dahulu oleh setiap orang. Nah, dalam pendekatan unscientific ini biasanya orang mulai bekerja menjawab dorongan keingintahuan. Yang pertama itu adalah penemuan secara kebetulan. Jadi dari namanya saja kita bisa melihat bahwasannya bentuk pengetahuan unscientific ini didapati karena adanya penemuan-penemuan yang terjadi secara kebetulan, yakni tanpa ada perencanaan-perencanaan tertentu untuk menggali sesuatu yang tadinya dianggap masih misteri tadi. Nah, sebagai contoh misalnya penemuan terhadap obat-obatan pada zaman dahulu, terus kemudian penemuan akan situs-situs sejarah misalnya saja. Nah, ini ditemukan oleh orang-orang yang melakukan perjalanan pada saat itu. Nah, ini yang disebut dengan penemuan secara kebetulan. Nanti begitu juga dengan penelitian skripsi kalian. Barangkali nanti kalian berangkat dari pengetahuan yang sifatnya unscientific dulu terlebih dahulu. Misalnya kalian main ke wilayah mana, ke daerah mana, kalian menelusuri situs-situs sejarah, situs-situs budaya, adat istiadat mungkin yang tadinya kalian tidak tahu, terus kemudian menjadi tahu karena sifatnya kebetulan tadi. Akhirnya muncul dorongan ingin tahu gitu kan, karena semuanya terjadi kebetulan, akhirnya muncul nih rasa ingin tahu dan akhirnya ingin menelusuri secara lebih dalam terkait misalnya ya fenomena adat, perilaku
adat, perilaku, budaya, habitus masyarakat, perilaku kesehatan, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan penemuan kebetulan. Namun dalam perkembangannya penemuan secara kebetulan ini cenderung lambat perkembangannya. Karena kenapa? Biasanya penemuan-penemuan yang secara kebetulan itu tidak selamanya ditelusuri lebih jauh gitu. Artinya apa? Ini hanya berhenti di tataran itu saja, di tataran pengetahuan itu saja. Cuman memang ada banyak hal yang tadinya diawali dengan penemuan yang sifatnya kebetulan, terus kemudian melalui perencanaan yang sistematis akhirnya menjadilah suatu pengetahuan yang berbasis ilmiah sehingga dapat diterima oleh semua orang. Nah, kemudian adalah penemuan secara trial and error. Nah, mungkin penemuan secara trial and error ini adalah lanjutan dari penemuan secara kebetulan tadi. Karena kenapa? Ternyata penemuan secara kebetulan tadi itu memiliki banyak kelemahan. Dan mungkin barangkali apa yang ditemukan itu tidak lantas membuat orang percaya karena memang penemuannya tadi, sifat penemuannya tadi yang dilakukan secara kebetulan tanpa ada perencanaan khusus, tanpa ada rencana-rencana yang sistematis. Nah, karena udah muncul nih dorongan keingin tahuan untuk menelusuri lebih jauh, misalnya terkait perilaku kesehatan masyarakat di wilayah yang masih sangat primitif misalnya, terus kemudian aktivitas budaya, makna budaya, dan lain-lain. Karena muncul nih rasa ingin tahu berangkat dari penemuan yang kebetulan tadi, akhirnya orang mulai melakukan perkembangan pengetahuan yang dia dapati secara kebetulan tadi untuk mencari kebenaran dan realitas yang sesungguhnya. Nah, akhirnya di sini seseorang mulai sesuatu dengan cara mungkin barangkali mencoba-coba dulu atau kita sebut dengan trial and error, walaupun tanpa ada hasil yang pasti misalnya. Karena memang bentuk penemuan secara trial and error ini diawali dengan suatu usaha yang mungkin barangkali seseorang itu tidak punya harapan yang pasti gitu, namun memiliki tujuan. Karena kalau kita ngomong trial and error itu hasilnya adalah antara sukses atau tidak sukses kan, seperti itu. Makanya kenapa dia dikatakan sebuah harapan yang tidak pasti, tetapi tetap memiliki tujuan, seperti itu. Nah, dengan melakukan trial and error ini nanti ditemukan bentuk-bentuk atau hal-hal yang tadinya orang tidak percaya karena penemuannya hanya sebatas kebetulan, tapi setelah dilakukan bentuk atau pelaksanaan kegiatan yang bersifat ilmiah yang belum sampai ke sifat ilmiah atau penemuan atau penggalian pengetahuan secara lebih dalam atau secara lebih sistematis melalui trial and error ini, akhirnya mungkin setiap orang akan mulai percaya gitu dengan pengetahuan yang sebelumnya tadi belum dipercayai oleh banyak orang. Sebagai contoh misalnya seperti pengalaman yang dialami oleh banyak pengrajin-pengrajin batu permata yang ada di desa Nusa Tenggara Barat. Nah, ini awalnya kan mereka bekerja itu mengasah batu-batu fosil dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh karenanya pekerjaannya juga sangat tergantung pada pasokan fosil dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi waktu itu pernah ada momen di mana pasokannya ini kehabisan. Nah, jadi akhirnya kan mereka kebingungan nih untuk dari mana mendapatkan pasokan fosil tadi gitu kan untuk membuat batu permata. Ya udah, akhirnya mereka coba-coba untuk membuat bahan baku sendiri dengan mengasah bahan kaca atau pecahan botol kaca minuman, contoh lah misalnya pecahan kaca botol minuman Sprite gitu kan. Jadi dalam hal ini mereka tidak mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya harapan tadi gitu, tapi mereka punya tujuan gitu kan untuk menggantikan bahan baku tadi. Akhirnya mereka mengasah dan akhirnya ternyata menuai hasil yang bagus gitu, karena ternyata pecahan kaca dari bekas botol minuman Sprite itu ternyata dapat menghasilkan batu permata yang lumayan bagus dan tidak kalah hasilnya dengan bahan baku yang pertama tadi, yaitu fosil. Nah, ini akhirnya mereka menggunakan itu untuk dijadikan sebagai batu-batu permata yang menarik dan ternyata juga laku dijual di pasaran sebagai perhiasan. Nah, ini yang disebut dengan
trial and error yang didasari pada penemuan yang tadinya sifatnya kebetulan, tapi akhirnya mereka mencoba, mereka trial, dan akhirnya hasilnya bagus. Nah, ini yang disebut dengan penemuan trial and error. Begitu juga mungkin nanti kalian ketika ingin melakukan suatu bentuk penelitian eksperimen misalnya barangkali ya, atau mau melakukan program-program pemberdayaan misalnya, atau program yang berbasis teknologi misalnya pengembangan situs belajar online atau situs game terbaru misalnya, seperti itu kan kalian pasti akan melampaui fase-fase atau tahapan-tahapan trial and error ini. Nah, ini yang disebut dengan penemuan secara trial dan penemuan secara kebetulan. Dan selanjutnya penemuan melalui otoritas dalam pendekatan unscientific ini ya, masih dalam pendekatan unscientific. Sebagai contoh misalnya, seorang ibu di sebuah rumah sakit ataupun puskesmas itu dia bersedia berjam-jam menggendong anaknya yang berumur 2 tahun misalnya. Dia nunggu dokternya datang di puskesmas atau rumah sakit, karena dia yakin penyakit yang sedang diderita anaknya itu disebabkan karena sejenis virus yang dapat disembuhkan oleh dokter tadi gitu. Dan mungkin keyakinannya ini atau kebenaran akan kesembuhan itu tadi dia ketahui dari tetangganya yang mungkin barangkali baru saja mengobati anaknya di dokter tersebut. Nah, dari pendekatan scientific research ini ada 2 macam proses yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran atau pengetahuan. Proses yang pertama itu dinamakan berpikir kritis rasional, dan cara yang kedua adalah penelitian ilmiah atau scientific research. Jadi cara-cara berpikir kritis rasional ini adalah merupakan cara-cara di mana kita mulai berburu suatu kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Secara sadar kita percaya bahwa berpikir kritis rasional ini adalah asal muasal gagasan mengenai proses penelitian ilmiah. Walaupun kita tahu kritis rasional dan penelitian ilmiah ini memiliki perbedaan prosedur dan proses satu sama lain, namun keduanya itu memiliki bobot keilmiahan masing-masing, dan inilah yang akan kita singgung sedikit. Nah, yang pertama itu adalah berpikir kritis rasional. Jadi akal budi manusia itu akan memberi konsekuensi terhadap kemampuan manusia untuk dapat berpikir, karena memang melalui berpikirlah manusia itu telah melakukan aktivitas batiniahnya sebagai manusia, dan dengan demikian akal kita akan menuntun kita untuk berpikir, dan berpikir ini adalah menggunakan proses berpikir sesungguhnya. Jadi menghubungkan satu hal dengan hal lainnya menggunakan objek berpikir dan menghubungkannya dengan objek lain, lalu kemudian kita membuat tesis tertentu dan mengkajinya dengan antitesis, dan lalu menghasilkan tesis yang baru. Maka inilah yang disebut dengan proses berpikir kritis rasional. Jadi cara berpikir kritis rasional ini disebabkan karena kemampuan berpikir manusia yang telah banyak menghasilkan kebenaran, walaupun kemudian belum tentu diakui sebagai produk ilmiah ya, karena berpikir kritis itu belum tentu dibarengi kan dengan scientific research tadi. Maka tadi saya bilang mereka punya bobot yang berbeda satu sama lain. Namun ada 2 jalan yang dapat kita tempuh untuk menggunakan cara berpikir rasional agar menemukan kebenaran atau pengetahuan. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan berpikir analitis dan berpikir sintetis. Nah, yang pertama itu adalah berpikir analitis. Jadi berpikir analitis ini bisa kita sebut juga dengan berpikir deduktif. Tadi sudah sempat saya singgung ya, atau di beberapa slide sebelumnya sudah sempat disinggung bahwasannya dalam cara berpikir deduktif ini setiap orang akan membangun pola pikirnya dengan cara bertolak atau mengacu kepada hal-hal yang bersifat umum.
Bisa jadi dari pengetahuan, dari teori-teori, dari hukum-hukum, dari dalil, kemudian baru setiap orang akan membentuk preposisi-preposisi tertentu atau preposisi yang bisa kita sebut dengan silogisme. Nah, preposisi ini secara statement kita bisa mengartikan menolak atau menerima suatu kondisi. Sedangkan silogisme ini adalah argumen ya, mungkin kalian pernah mendengar istilah atau kata silogisme. Nanti kalau kalian sudah mulai tes potensi akademik atau mungkin ada yang sudah ikut tes CPNS lewat tes SKD-nya kan ada ya soal-soal silogisme ini di dalam soal-soal tersebut. Jadi silogisme ini adalah argumen yang terdiri dari 3 buah preposisi ya. Ada premis mayor sebagai premis utama, ada premis minor, premis kedua, dan ada kesimpulan, jawaban akhir atau konklusi dari 2 preposisi. Nah, untuk silogisme dalam berpikir analitis ini terbagi menjadi 4, ada silogisme kategoris, ada silogisme bersyarat, ada silogisme pilihan atau alternatif, dan ada silogisme melerai atau disjunktif. Nah, dari tabel ini kalian bisa melihat bagaimana bentuk-bentuk silogisme tersebut. Saya tidak jelaskan lebih lanjut karena saya pikir contohnya ini sangat mudah untuk dipahami. Nah, itu tadi adalah 4 bentuk silogisme dalam pendekatan analitis. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah dalam silogisme hipotesis itu nanti akan berbeda lagi. Sebenarnya 4 model silogisme ini nanti akan membantu kalian dalam mengkerucutkan atau dalam merumuskan suatu hipotesis. Tapi dengan catatan adalah dalam silogisme hipotesis, suatu keadaan yang mutlak kebenarannya dalam premis mayor itu ternyata tidak mutlak dalam silogisme hipotesis. Jadi dalam silogisme hipotesis, premis mayor itu akan memiliki 2 alternatif sekaligus, yaitu alternatif salah atau alternatif benar. Tinggal bagaimana kita melihatnya. Mana yang paling dominan dari kedua alternatif tersebut, yang benar atau yang salah. Yang mendominasi premis ini sehingga sebagai konsekuensi, konklusi itu tergantung pada kedua alternatif di atas tadi, salah atau benar. Jadi seandainya premis mayornya itu didominasi oleh kesalahan, maka konklusinya pun akan salah. Dan begitu sebaliknya, jika seandainya premis mayornya didominasi oleh kebenaran, maka konklusinya pun juga akan benar. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada berpikir sintetis. Nah, cara berpikir sintetis ini bertolak belakang dengan jalan pikiran yang digunakan pada model berpikir deduktif atau analitis tadi. Berpikir sintetis ini kita akan berangkat dari fakta-fakta, dari data-data, kasus-kasus individual atau pengetahuan-pengetahuan khusus. Ya. Kalau tadi kan deduktif ya, berarti berangkat dari pengetahuan atau fakta-fakta yang umum. Tapi kalau ini jauh lebih khusus. Kasus-kasusnya pun juga jauh lebih berbasis individual atau pengetahuan-pengetahuan yang khusus yang dialami dari kehidupan seseorang. Nah, ada 3 tipe berpikir sintetis ini yang kemudian kita bisa menyebutnya juga cara berpikir induktif ya, karena udah saya singgung. Deduktif itu adalah sesuatu yang umum, induktif itu adalah sesuatu yang khusus. Nah, ada 3 jenis induksi dalam cara berpikir sintetis ini. Yang pertama itu ada induksi komplit, yang kedua adalah induksi tidak komplit, yang selanjutnya ada 2 ya, maaf, induksi komplit dan induksi tidak komplit. Nah, dalam induksi komplit ini konklusi itu diperoleh dari cara berpikir yang induksi. Nah, dalam induksi ini seseorang akan menghasilkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Namun, ini hanya dapat efektif dan efisien jika digunakan untuk memecahkan permasalahan yang kecil, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh populasi yang sifatnya terbatas. Ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita meneliti kebenaran pada populasi sebesar satu kelas sosiologi misalnya, ya mungkin tidak akan mengalami persoalan dengan cara ini. Tapi kalau kita meneliti kebenaran pada suatu populasi yang lebih besar, misalnya di tingkat
universitas. Nah, barangkali dengan cara ini kita akan menemukan kesulitan, terutama ya mungkin pada masalah waktu, biaya, dan kesulitan lain misalnya juga akan meningkat gitu ya persoalannya apabila yang diteliti itu tidak satu kebenarannya, akan tetapi beberapa kebenaran dengan sifat yang berbeda, klasifikasi yang berbeda, dan lain-lainnya. Ini adalah contohnya, Anda dapat melihat sendiri. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut karena saya pikir ini tidak terlalu sulit. Oke, selanjutnya ada induksi tidak komplit. Sebenarnya di antara induksi komplit dan tidak komplit ini tidak terlalu terdapat perbedaan yang mendasar. Hanya saja persoalan satu-satunya yang membedakan kedua induksi ini adalah persoalan berapa banyak dan seberapa luas cakupan analisis yang dihadapi. Jadi kalau pada induksi komplit, semua unsur dalam cakupan analisis itu mendapat kesempatan untuk diobservasi dan dianalisis karena cakupan yang kecil tadi. Tetapi pada induksi tidak komplit, cakupan analisis tidak seluruhnya diobservasi dan sebagainya karena mungkin cakupan populasinya yang besar tadi. Jadi dalam induksi tidak komplit ini, ketika seorang peneliti bekerja, itu dia ya pastilah menggunakan sampel. Terutama dalam kuantitatif, itu pasti akan menggunakan sampel yang lebih kecil. Karena sampel ini kan adalah bagian cakupan tertentu yang representatif. Tadi seperti yang sebelumnya ya, saya sudah jelaskan di bagian aksioma dasar yang digunakan sebagai objek analisis. Dan konklusi tidak komplit ini juga akan diberlakukan untuk keseluruhan populasi. Oleh karena itu, berpikir dengan cara induksi tidak komplit ini ya tidak perlu menghasilkan konklusi yang mutlak kebenarannya. Ini berarti konklusi tersebut itu mungkin barangkali akan mengandung nilai kesalahan tertentu. Walaupun demikian, nilai kesalahan yang ada itu juga dapat ditekan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Bahkan mungkin tingkat kesalahan itu juga dapat menjadi nihil atau tidak ada karena kita bisa mengenal dengan pasti sifat-sifat cakupannya tadi gitu. Jadi itu yang membedakan antara induksi komplit dan induksi tidak komplit. Oke, dan selanjutnya adalah kebenaran melalui penelitian ilmiah. Jadi setiap manusia itu untuk menemukan kebenaran, maka dia akan mencari cara-cara dalam rangka menemukan kebenaran dari sesuatu yang tadinya masih bersifat misteri tadi, belum jelas kebenarannya. Nah, cara untuk menemukan kebenaran ini kemudian berkembang dari waktu ke waktu. Manusia memulai dengan cara-cara yang tadinya masih sangat sederhana menjadi cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Nah, inilah yang disebut dengan penemuan cara yang dari waktu ke waktu berkembang semakin lebih baik. Nah, cara-cara baru itu kemudian dinilai dapat memiliki kredibilitas yang lebih baik dari cara-cara sebelumnya, sehingga ketidakpuasan masyarakat terhadap cara-cara yang unscientific tadi sebelumnya sudah kita jelaskan menyebabkan masyarakat menggunakan cara berpikir yang deduktif dan induktif, keduanya dalam rangka menemukan kebenaran. Nah, namun kedua cara ini juga tidak bisa memuaskan orang sebenarnya karena sifat keduanya ini kan tadi punya kebenaran masing-masing gitu. Nah, oleh karenanya kita bisa memadukan cara berpikir ini keduanya, deduktif dan induktif, sehingga lahirlah apa yang kita sebut dengan reflective thinking atau cara berpikir yang refleksi setelah memadukan kedua model cara berpikir ini. Nah, disinilah seorang peneliti itu mengambil ruang di antara dua cara berpikir tadi, deduktif dan induktif, untuk menghasilkan cara berpikir yang lebih refleksi. Nah, proses berpikir refleksi ini dianggap sebagai suatu proses atau langkah-langkah yang cukup ideal dalam melakukan penelitian ilmiah. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum atau ketika kita ingin memulai suatu penelitian ilmiah. Yang pertama itu adalah the field need, yaitu adanya suatu kebutuhan. Jadi seseorang merasakan adanya suatu kebutuhan dulu yang yang menstimulus dirinya, yang menggoda perasaannya sehingga dia berusaha untuk mengungkapkan
kebutuhan tersebut. Nah, lalu yang kedua itu ada the problem. Jadi seorang peneliti itu juga harus menetapkan masalah dulu sebelum memulai penelitian. Nah, mungkin mengacu kepada kebutuhan yang dirasakan pada tahap the field need di atas tadi. Nah, seterusnya setiap peneliti itu dia mulai akan merumuskan, dia mulai akan mengidentifikasi, dia mulai akan menempatkan dan membatasi permasalahan atau kebutuhannya tadi. Apa sebenarnya yang dia inginkan, apa sebenarnya yang dia alami barangkali, dan bagaimana bentuknya serta bagaimana pemecahannya. Jadi butuh yang namanya menetapkan suatu masalah ya, atau the problem di dalam suatu penelitian ilmiah. Lalu kemudian ini yang menjadi karakteristik atau kekhususan di dalam kuantitatif, yaitu the hypothesis, menyusun hipotesis. Nah, pengalaman orang-orang itu sebenarnya juga berguna untuk kita mencoba melakukan pemecahan masalah yang dihadapi. Paling enggak, percobaan untuk memecahkan masalah mulai kita lakukan sesuai dengan pengalaman yang relevan, entah itu pengalaman orang lain ataupun pengalaman diri sendiri. Dan pada tahap ini, kemampuan seorang peneliti itu hanya sampai pada jawaban sementara terhadap pemecahan masalah tersebut. Nah, karena itu kita punya teori dan hipotesis untuk sebagai landasan awal dasar untuk memecahkan tanda tanya tadi ya, atau yang kita sebut dengan hipotesis tadi. Lalu selanjutnya itu ada collection of data as evidence, merekam data untuk pembuktian. Jadi kita tidak hanya cukup untuk memecahkan masalah hanya dengan pengalaman atau dengan cara berteori, dengan menggunakan teori-teori, hukum-hukum, dalil-dalil yang ada. Itu tidak hanya sebatas itu, karena itu tidak cukup. Oleh karenanya kita butuh sesuatu hal yang tadinya cukup sederhana menjadi begitu kompleks untuk menggali gejala yang ingin kita gali tadi, atau untuk menjawab hipotesis tadi yang ingin kita buktikan, di persoalan apa penyebabnya dan lain-lain gitu. Karena itu pendekatan hipotesis dianggap belum memadai. Karena kenapa? Karena di sini setiap peneliti mulai menggunakan rasionalitas berpikirnya, rasionalitas jawabannya pada pertanyaan hipotesis itu tadi, sehingga kita mungkin barangkali nggak akan puas hanya sebatas dengan pengalaman-pengalaman orang lain, dan juga mungkin tidak akan puas dengan hukum-hukum ataupun teori-teori yang ada. Maka kita butuh alternatif pembuktian sendiri dari hipotesis yang kita buat itu. Nah, ini berarti kita akan lebih bersedia gitu untuk melakukan tindakan atau aksi yang jauh lebih nyata. Misalnya mulai merekam data di lapangan dan mengujinya sendiri. Karena kita membutuhkan informasi dan berbagai data untuk kebutuhan tersebut. Nah, kemudian data-data yang sudah kita dapat ini nanti bisa kita hubung-hubungkan dengan yang lainnya untuk menemukan kaitan satu sama lain. Kita hubungkan dengan apa? Misalnya dengan teori tadi ya, dengan pengalaman orang lain, dengan hukum-hukum, misalnya seperti itu. Nah, disinilah seorang peneliti sudah masuk kepada tahapan analisis. Nah, kegiatan analisis ini juga nantinya akan dilengkapi dengan kesimpulan yang mendukung apakah menerima atau menolak hipotesis yang sudah dirumuskan tadi. Nah, lalu yang selanjutnya ada concluding belief, yaitu di mana peneliti membuat kesimpulan yang diyakininya benar. Nah, ini diperoleh dari hasil analisis tadi yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Jadi dibuatlah sebuah kesimpulan, dan kesimpulan itu diyakini mengandung kebenaran. Nah, untuk keyakinan akan data tadi benar atau tidak ya kembali lagi ke aksioma dasar yang sebelumnya sudah saya sampaikan, bagaimana cara kita meyakini tingkat kebenaran suatu data di kuanti dan kuali ya. Kemarin sudah di materi sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian ada general value of the conclusion. Nah, di sini peneliti mulai memformulasikan kesimpulan secara umum. Nah, jadi konstruksi dan isi kesimpulan pengujian hipotesis tadi itu tidak hanya berwujud teori kan, tidak hanya berwujud teori, tidak hanya berupa konsep,
dan metode yang berlaku pada kasus tertentu. Maksudnya itu adalah kasus yang telah diuji hipotesisnya, tetapi juga kesimpulannya dapat berlaku umum terhadap kasus yang lain. Nah, di tempat lain barangkali dengan kemiripan tertentu dengan kasus yang telah kita buktikan tersebut untuk nantinya bisa dijadikan referensi saat ini ataupun masa yang akan datang. Nah, oke, dan selanjutnya adalah hal-hal yang kita butuhkan dalam penelitian. Saya teringat kata seorang dosen saya, beliau mengatakan penelitian itu sebenarnya adalah sebuah aktivitas yang sangat terhormat, mahal barangkali juga, elit juga, dan penuh petualangan. Kenapa? Karena kita selaku peneliti nanti ketika sudah mulai melaksanakan penelitian, kita baru bisa merasakan kondisi-kondisi tertentu yang nantinya akan dialami. Tergantung dari masalah apa yang diteliti, tapi biasanya penelitian itu cukup menguras waktu, tenaga, dan energi. Kenapa? Karena ya biasanya kalau penelitian yang cukup elit gitu ya, berbobot, itu kan biasanya juga akan memakan biaya yang cukup besar, kemudian juga cukup eksklusif dan penuh tantangan juga gitu. Namun sebenarnya ya tidak hanya mahal juga, tapi ya murah juga ada juga. Nah, itu tadi kembali kepada sifat dari penelitiannya. Banyak proyek penelitian yang dilakukan kan oleh orang-orang hari ini, oleh pihak-pihak perusahaan, NGO, dengan biaya ratusan juta. Bahkan ada penelitian yang dilakukan dalam waktu yang sangat lama, 1 tahun, 2 tahun. Namun juga tidak sedikit penelitian yang dilakukan dengan biaya yang sangat murah, dengan batas waktu yang relatif pendek. Contohnya apa? Ya nanti skripsi kalian, skripsi mahasiswa ini kan salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan biaya yang ya cukup murah lah. Kalau kita hitung-hitung kan seperti itu, karena mungkin tergantung konteks penelitian dan kebutuhan dari penelitian itu untuk apa gitu. Nah, karena kita tahu yang namanya penelitian itu tidak lahir begitu saja, bukanlah proses yang mudah dan gampang, karena kita harus menyiapkan semua bahan-bahan, alat ukur semuanya dan lain-lain. Maka penelitian itu ya mungkin tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu sampai 2-3 minggu, 4 minggu gitu kan, tetapi kita mungkin membutuhkan waktu yang relatif lebih lama sesuai dengan kategori penelitiannya. Bahkan ada yang bertahun-tahun, berpuluh tahun gitu. Nah, ini biasanya orang-orang yang melakukan penelitian antropologi, nah ini itu akan sampai bertahun-tahun biasanya. Intinya tergantung pada sifat penelitian, manfaat penelitian, kebutuhan penelitian, dan rasionalisasi penelitiannya itu dengan menggunakan metode permasalahan apa sehingga menyebabkan waktunya lama, menguras biaya, dan lain-lain. Nah, terlepas dari itu semua, setiap peneliti dalam melakukan proses penelitian dia harus mampu memiliki dedikasi atau sikap ilmiah yang sekiranya mengantarkan kita kepada salah satu peneliti yang mengambil ciri khas seorang ilmuwan gitu. Jadi ada beberapa sikap-sikap dan dedikasi yang dibutuhkan di dalam proses penelitian. Ini perlu kalian pahami, perlu kalian tanam di dalam pikiran kalian bahwasannya setiap peneliti itu harus memiliki sikap dan dedikasi ini. Nah, yang pertama itu adalah objektif faktual, di mana peneliti ini di sini harus memiliki sikap objektif dan memulai pembicaraannya berdasarkan fakta. Jelas ya, sebelum melakukan penelitian kita harus memulai penelitian kita di level empiris itu harus berdasarkan fakta yang ada ya, atau secara deduktif tadi. Lalu kemudian kita harus open, fair, responsible, dimana di sini peneliti itu harus bisa bersikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik, dan beberapa bentuk-bentuk perbaikan dari berbagai kalangan, dari dosen misalnya nanti karena kalian ini mahasiswa, kemudian nanti akan melakukan bimbingan dengan pembimbing, jadi harus bisa menerima saran, kritik, dan perbaikan. Jangan ketika dikritik, dikasih saran, diminta untuk memperbaiki, terus kemudian sudah mulai
malas seperti itu tuh tidak bisa. Jadi harus open, fair, dan responsible. Setiap peneliti harus memiliki sikap ini ya. Nah, begitu pula peneliti juga harus punya sikap wajar, jujur dalam pengerjaan penelitian tadi, dan dapat mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya secara ilmiah. Nah, jadi setiap peneliti itu harus memiliki sikap dan dedikasi yang cukup baik pula dalam proses penelitiannya. Selanjutnya ada curious atau wanting to know. Dimana di sini peneliti juga harus punya sikap ingin tahu, rasa penasaran, curious tadi ya, terutama kepada apa yang ingin kita teliti, dan kita juga harus senantiasa haus akan pengetahuan yang baru. Nah, di sini kita berarti menjadi seseorang yang harus peka terhadap informasi dan data. Nah, selanjutnya ada effective always. Nah, ini adalah rasa di mana peneliti harus memiliki daya cipta, harus kreatif, dan juga harus senang terhadap inovasi. Supaya apa? Supaya penelitian yang dilakukan itu menjadi lebih menarik dan punya nilai daya cipta dan kreatif tadi. Tuh. Karena kan kalau kalian ingat di bagian aksioma dasar, saya akan mengatakan bahwasannya yang namanya penelitian itu adalah aset ilmiah, aset akademisi, kekayaan intelektual. Jadi kita harus punya daya cipta dan kreatif agar penelitian ini tetap tetap menjadi baik gitu kan, dan akan banyak digunakan oleh orang-orang lainnya sebagai referensi. Oke, dan terakhir di bab eksistensi penelitian ini, selain kebutuhan sikap dan dedikasi tadi, ada beberapa kebutuhan lain yang juga harus dimiliki oleh seorang peneliti. Yang pertama itu adalah think critical and systematically. Nah, di sini peneliti itu juga harus memiliki wawasan, memiliki kemampuan kritik, dan dapat berpikir secara sistematik. Jadi ketika dia punya sikap terbuka terhadap berbagai saran, kritik maupun perbaikan, selaku peneliti dia juga harus memiliki wawasan, harus memiliki kemampuan kritik, dan dapat berpikir secara sistematik. Karena apa, yang namanya penelitian itu atau produk penelitian itu adalah menjadi hak murninya seorang peneliti. Jadi ketika dia punya wawasan, dia punya kemampuan kritik, dia punya cara berpikir yang sistematik, dia bisa mempertahankan argumentasi yang dia tuliskan di dalam penelitiannya. Nah, yang selanjutnya itu ada able to create, innovate. Nah, di sini peneliti harus memiliki kemampuan mencipta, karena kita harus selalu menemukan atau membuat penemuan-penemuan baru. Jadi memang betul-betul kita harus bisa membuat suatu gap research yang membuat penelitian kita berbeda dengan penelitian orang lain. Gap research ini adalah posisi penelitian. Nah, posisi penelitian. Jadi, kalau kita mampu memposisikan penelitian kita dengan cukup baik, apalagi di sana mengandung unsur inovasi dalam artian suatu penelitian baru yang mungkin barangkali belum dilakukan oleh orang lain. Nah, ini akan menjadi sangat menarik dan mungkin barangkali akan punya daya tarik untuk orang lain membaca hasil karya atau penelitian kita ini. Nah, kemudian ada communicate effectivity. Nah, di sini selaku peneliti itu harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memengaruhi pihak lain dengan komunikasi itu. Nah, maksudnya di sini mungkin kita harus mampu belajar. Mungkinnya kita harus mampu memiliki cara-cara berkomunikasi yang cukup baik. Nah, terus ada communicate effectivity. Nah, di sini peneliti juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan mempengaruhi pihak lain dengan komunikasi itu. Mempengaruhi pihak lain di sini adalah maksudnya mungkin ketika seseorang peneliti bertemu dengan responden ataupun informan, ya kita harus punya cara-cara bersikap komunikasi yang baik gitu, yang dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang nanti akan kita hadapi pada saat penelitian. Tujuannya apa? Supaya data yang kita inginkan bisa kita peroleh. Nah, jadi oleh karenanya kemampuan berkomunikasi dan memengaruhi pihak lain sehingga dia percaya untuk memberikan informasi terhadap kita selaku peneliti itu cukup penting ya. Nah, kemudian adalah able to identify and formulate problem clearly.
Nah, jadi di sini peneliti harus mampu mengenal dan merumuskan masalah dengan jelas. Ini jelas ya, mengenal dan merumuskan masalah dengan jelas. Supaya apa? Supaya tidak kabur. Supaya penelitian ini fokus, tidak berkembang kepada aspek-aspek yang lain. Nah, lalu selanjutnya ada view a problem in wider context. Nah, ini yang penting sekali ya. Peneliti itu harus mampu melihat suatu masalah dalam konteks yang lebih luas. Karena suatu masalah biasanya itu tidak berdiri sendiri, ada yang mempengaruhi. Nah, kalau dalam kuantitatif kan jelas ya, adanya hubungan kausal, sebab akibat. Jadi ada suatu masalah yang menyebabkan kenapa masalah yang lainnya terjadi. Ada satu masalah yang kemudian membuat muncul masalah-masalah lainnya. Nah, disinilah oleh karenanya kenapa seorang peneliti harus memiliki cara berpikir yang wider konteks, yang lebih luas ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah kebutuhan lainnya yang mungkin juga dibutuhkan oleh peneliti secara lebih konkret. Aspek-aspek kebutuhan tersebut itu meliputi sikap, pengetahuan, serta pandangan peneliti. Itu juga harus cukup jelas karena ini nanti yang akan mengantarkan kita kepada poin pointing critical systematically tadi, terus kemudian able to create innovate, kemudian communicate effectivity, able to identify. Yang tadi sebelumnya itu sangat bergantung pada sikap pengetahuan kita serta pandangan kita. Jadi kalau misalnya kita punya sikap pengetahuan dan pandangan yang cukup clear, cukup bagus, nah ini akan mengantarkan kita kepada cara berpikir melihat masalah yang sifatnya wider konteks tadi itu juga menjadi semakin jelas seperti itu. Nah, kemudian seorang peneliti juga harus memerhatikan sikap dan pandangan informan atau responden serta masyarakat lainnya. Kenapa? Karena itu saya bilang yang namanya seorang peneliti itu adalah ibarat orang yang tidak tahu apa-apa. Jadi selain kita punya sikap pengetahuan kita sendiri, kita juga harus bisa memperhatikan sikap dan pandangan orang lain. Supaya apa? Supaya nilai objektivitas itu bisa didapat. Nah, terus kemudian kita juga harus mampu memerhatikan masalah keuntungan dan kesulitan penelitian. Keuntungan di sini adalah bisa dijadikan sebagai sumber apa nantinya penelitian ini, atau misalnya bisa menghasilkan suatu produk apa misalnya, atau bisa melahirkan suatu model apa dari penelitian yang kita lakukan. Dan kemudian kesulitannya juga harus dipertimbangkan sesuai dengan konteks kebutuhan dan kemampuan seorang peneliti. Nah, yang terakhir adalah memerhatikan masalah penyesuaian pandangan etik. Nah, di sini pandangan etik itu kan adalah suatu pandangan yang berasal dari luar individu, dari luar kita gitu. Jadi ini harus juga kita perhatikan, apalagi dalam penelitian kualitatif ya, yang tidak bebas nilai tadi kan. Jadi hal-hal yang seperti ini juga harus diperhatikan karena ini merupakan bagian dari etika penelitian seperti itu. Nah,